Pertanyaan berikut dari No Name. Apakah dalam dunia baru nanti masih ada kematian seperti yang dalam Yesaya 65? Terima kasih, silakan pendeta. Ini satu. Boleh tolong baca ayatnya yang ada tentang kematian itu. Apa dituliskan ayatnya? Tidak ada, dalam pendeta. Yesaya pasal yang ke 65. Mungkin tolong dibaca di ayat yang ke 20. Mungkin itu maksudnya. Coba kita baca ayat yang ke-20. Perikopnya itu janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Di ayat yang ke-20 di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ya, jadi kalau dibaca judul dalam Alkitab Bahasa Indonesia, ayat yang ke-17 itu, mulai dari ayat 17, dikatakan di sana janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi apakah dalam ayat 20 itu kan dikatakan masih ada kematian, orang yang siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Jadi walaupun sampai umur 100 tahun masih ada kematian. Apakah ini nanti di dalam langit yang baru dan bumi yang baru yang disediakan oleh Tuhan itu? Perhatikan bahwa Yesaya berbicara secara khusus untuk orang-orang Israel. Coba kita baca dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 1, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi aplikasi yang pertama dari kitab Yesaya ini adalah untuk orang-orang Yehuda. Janji bahwa kalau mereka setia kepada Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan dilimpahkan kepada bangsa itu, sehingga orang-orang akan umur panjang, keadaan yang penuh dengan damai karena mereka mengasihi Tuhan, tidak ada perang, akan ada keamanan dan lain sebagainya, bahkan orang umur panjang, sehingga yang mati usia 100 tahun pun dianggap masih muda. Ya, itu yang terjadi, itu yang dinyatakan yang bakal mungkin terjadi bila mana mereka betul-betul setia kepada Tuhan. Namun kita tahu bahwa orang-orang Israel tidak setia kepada Tuhan, maka buktinya mereka dibawa ke pembuangan di Babel karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Namun selain ini menggambarkan tentang apa yang bakal akan terjadi kepada orang Yehuda jika mereka betul-betul menepati perjanjian mereka dengan Tuhan dan setia pada perjanjian mereka dengan Tuhan. Selain untuk mereka, ini pun menggambarkan sekelumit gambaran tentang langit yang baru dan dunia yang baru, yang bukan hanya untuk orang-orang Yehuda atau Israel saja, tetapi untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bedanya adalah bahwa di langit yang baru dan bumi yang baru yang akan Tuhan jadikan, yang dijanjikan bukan hanya untuk orang Yehuda atau orang Israel saja, tetapi untuk semua bangsa yang mau, semua orang yang mau menerima akan janji itu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di dunia baru itu tidak akan ada kematian. Bagaimana kita bisa tahu bahwa di dunia baru itu tidak akan ada kematian? Ya, beda dengan dunia baru lokal yang dijanjikan untuk orang Yehuda. Karena nubuatan Yesaya ini sama seperti nubuatan-nubuatan seperti yang ada dalam Matius pasal yang ke-24. Pada waktu Tuhan Yesus
menubuatkan tentang kejatuhan Yerusalem, tapi dalam saat yang sama dia juga menubuatkan tentang kedatangannya yang kedua kali. Jadi aplikasinya itu ganda, bukan hanya untuk lokal umat Israel pada waktu itu, tapi juga secara universal atau global tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hal yang sama. Karena ada keterkaitan, contohnya kalau kita baca Yesaya 65 ayat yang ke-17 yang mengatakan, Yesaya 65 ayat yang ke-17 yang mengatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan ada lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ini memang nubuatan untuk lokal orang Yehuda, tetapi ini juga adalah nubuatan dan ayat ini digunakan oleh Tuhan Yesus pada waktu ia memberikan wahyu kepada Yohanes dalam kitab Wahyu, sehingga waktu digambarkan tentang langit yang baru dan bumi yang baru, maka kita boleh baca ayat yang terdapat di dalam Wahyu 21 ayat 1. Inilah langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan akan sediakan setelah Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua nanti. Lalu ada 1000 tahun dunia dibinasakan, lalu Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Kita baca Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru,